Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema kamu cinta dan sayang banget kepada mantan, sedangkan mantan benci banget kepadamu. Apa yang harus kamu lakukan? Ya. Nah, jadi memang menurut kita, ya, definisi dari rezeki, ya, Allah sayang kepada kita itu jika kalau kita diberikan uang yang banyak, punya rumah yang megah, rumah yang mewah, mobil yang mahal, tabungan yang banyak, pekerjaan yang memberikan income yang banyak, maka kita akan menganggap bahwa Allah menyayangi kita. Padahal dalam keadaan memiliki materi, justru banyak sekali orang yang justru lupa kepada Allah. Ya, jadi duitnya banyak, dengan duit yang dia miliki bukan dia gunakan untuk beribadah, untuk bersedekah dan seterusnya. Zakat mal dia lupa, zakat profesi apalagi. Paling banter bayar zakat ketika masuk bulan Ramadan, zakat fitrah. Padahal setiap tahun Allah berikan rizki miliaran rupiah kepada dia. Ya. Kemudian uang yang dia miliki itu justru membuat dia semakin jauh dari hidayah, justru membuat dia lebih dekat kepada pintu-pintu kemaksiatan. Nah, jadi ketika punya materi justru lebih banyak orang yang lupa diri. Tetapi ketika yang bersangkutan diuji dengan tidak punya materi, justru banyak yang kemudian ingat untuk kembali kepada Allah. Jadi punya materi dengan tidak punya itu sama-sama ujiannya. Dan manusia yang ingat ketika punya itu jumlahnya sedikit dibandingkan yang ingat ketika tidak punya. Mungkin dalam kacamata kita Allah itu menyayangi kita jika mantan ada di sisi kita. Padahal ya, mungkin ketika mantan ada di sisi malah lupa untuk beribadah, sibuk sekali melayani berbagai kebutuhan-kebutuhan yang diminta oleh mantan, sehingga ibadah jadi lalai, ya. Kemudian menjadi lupa diri, menjadi lupa berdoa, dan seterusnya. Bahkan tidak sedikit ketika mantannya ada di sisinya, justru hidupnya berada di dalam lingkaran perbuatan dosa. Misal yang pernikahan, pacaran, ya, mantan yang dicintai ada di sisinya, setiap hari yang dilakukan adalah maksiat dan maksiat. Tidak tahu kapan planningnya akan menikah untuk menyudahi kemaksiatannya. Yang pasti yang sekarang dilakukan adalah kemaksiatan, ya. Dan kehadiran mantan justru membuat yang bersangkutan menjadi semakin jauh dari Allah. Ketika mantannya pergi, baru dia teringat dan kembali kepada jalan Allah. Ini kan video di channel kita ini, ya, isinya kan semuanya untuk mengingatkan kembali kepada
jalan yang sudah Allah tentukan. Kenapa kita bisa ketemu? Ya, tentu karena kehendak Allah. Anda yang sedang sedih, Anda yang sedang galau, butuh nasihat kan? Kemudian muncullah video-video di channel kita ini, di timeline channel YouTube Anda. Ya, apakah yang seperti ini itu adalah peristiwa yang terjadi semata-mata sebagai sebuah kebetulan saja? Tidak. Hari ini Anda menemukan video ketika saya menyampaikan ini, itu sudah tertulis 50.000 tahun sebelum langit dan bumi alam semesta ini Allah ciptakan. Itu sudah tertulis di Lauhil Mahfuz. Ya. Nah, semuanya by planning, direncanakan dengan Allah. Anda sedih, Anda dikhianati oleh mantan, Anda berusaha mencari penawar kesedihan, ketemu dengan video-video kita ini, dan semoga Anda mendapatkan hidayah untuk kembali ke jalan Allah. Kenapa ketemu dengan video kita? Karena Allah yang menghendaki, Allah yang menggerakkan dan mempertemukannya tadi. Ya. Nah, jadi ya, kalau kita mau jujur dengan hati kita, mungkin yang ketika mantan ada di sisinya, ritme hidupnya hanya maksiat terus. Sesungguhnya hati kecilnya mengatakan bahwa ia juga ya, justru dengan mantan ini pergi, saya bisa taubat, saya bisa beribadah, saya bisa berdoa kembali. Itu hati kecilnya. Tapi kan setan bisiki terus, ya, bisiki kangen dengan mantan, kemudian bisiki lagi, ya, dengan berbagai kenangan-kenangan, apalagi zaman sekarang ya. Kalau orang 30 tahun yang lalu, ya kenangan cuman sekedar diimajinasi. Tetapi kalau zaman milenial seperti ini, kenangan lengkap kan, ada di handphone, foto-foto, video selama bersama, dan seterusnya tadi. Itulah yang kemudian memunculkan kerinduan yang amat sangat kepada si mantan tadi, ya. Nah, padahal mantan posisinya amat sangat membenci kita dan dia sudah bersama dengan orang lain, ya. Mungkin juga hati kecil kita mengatakan ya, bahwa justru perginya mantan itu adalah cara Allah menyelamatkan kita dari kehancuran yang lebih besar lagi, ya. Misal secara finansial, punya mantan yang sebenarnya dia akui materinya luar biasa, apa sanggup ya dia melayani berbagai permintaan dari si mantan ini ketika masih bersama atau kembali bersama kelak? Apa sanggup ya, sementara dia hidup dengan gaya jet set Hollywood, superstar Hollywood ya. Jadi hidupnya itu cuman dari satu pesta ke pesta lain ya, dari satu mall ke mall yang lain, jalan-jalan, makan-makan, foya-foya. Sementara kita merasakan bahwa mencari nafkah, mencari uang itu butuh pengorbanan yang luar biasa besarnya. Ya, mungkin sedih mantan yang betul-betul dicintai pergi. Tapi ternyata kalau Anda mau teliti, ketika mantan tidak bersama Anda, mungkin tubuh Anda sekarang lebih gemuk dan lebih bugar. Karena stresor atau tekanan masalah finansial tadi
justru berkurang. Tinggal persoalannya adalah mengatasi masalah rindu kepada mantan tadi. Ya. Nah, jadi ya, Anda mencintai mantan, tetapi mantan tidak pernah lagi mencintai Anda. Anda tahu tidak bahwa sesungguhnya ketika Anda tidak pernah memikirkan bahwa ternyata Allah justru amat sangat menyayangi Anda. Kesehatan yang Allah berikan, coba deh lihat, browsing orang-orang yang terbaring sakit, ya, semuanya harus membayar. Sementara Anda bisa melenggang kemanapun untuk mencari nafkah dan rezeki dalam keadaan yang sehat walafiat, segar bugar. Itu nikmat yang nominalnya sungguh tidak terhitung. Jadi apa yang harus dilakukan? Anda harus menyadari bahwa okelah, tidak ada cinta dan kasih sayang dari mantan kepada Anda hari ini. Tetapi hari ini, hari lalu, dan hari-hari yang akan datang, selalu ada cinta dari Allah kepada Anda. Maka di dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah arhamu bi ibadihi min hazihi bi waladiha. Allah menyayangi hambanya melebihi kasih sayang ibu terhadap anaknya. Bahkan kasih sayang seorang ibu terhadap anaknya saja itu masih ada batasnya. Ya, seorang ibu punya misal 4 orang anak. Dengan anak pertama sayangnya luar biasa, anak kedua juga sayang, anak ketiga kurang sayang, anak keempat disia-siakan. Ya, banyak kan yang seperti itu. Anak pertama kasih uang yang banyak, punya cucu dari anak pertama disekolahkan, disayangi, digendong, setiap hari dibanggakan kemana-mana. Begitu dengan anak bungsu, bahkan gendong cucunya saja dia malas, karena energinya sudah habis menyayangi cucu dari anak yang terdahulu. Ya, jadi sudah memberikan sesuatu kepada anaknya, ternyata diambil lagi. Kasih sayang seorang ibu saja yang mengandung si anak dan melahirkan, itu tetap ada batasnya, dibatasi oleh kasih sayangnya kepada anak-anaknya yang lain. Maka sering kan muncul keluhan dari anak, oh orang tua saya tidak adil. Itu menunjukkan bahwa ternyata kasih sayang dari seorang ibu saja itu terbatas, apalagi kasih sayang mantan. Tetapi kasih sayang Allah tidak terbatas. Ya, itu yang perlu kita sadari. Tanpa kasih sayang mantan, bahkan mungkin juga tanpa kasih sayang seorang ibu, ya, kan kita banyak melihat baik film, pemberitaan, ibu sanggup membuang anaknya. Tanpa kasih sayang seorang ibu, ternyata seorang anak tetap bisa survive, bisa bertahan, tumbuh dewasa, memberikan manfaat. Karena apa? Karena dia memiliki kasih sayang dan cinta dari Allah yang tiada terbatas. Ya, karena itu kembali kepada Allah. Ya, insya Allah dengan kesabaran Anda, dengan kesadaran Anda bahwa Allah selalu menyayangi dan mencintai Anda,
bahwa perpisahan hari ini dengan mantan itu adalah untuk tujuan kebaikan Anda. Bisa jadi Anda akan dipertemukan dengan seseorang yang lebih baik dari mantan, tidak membuat Anda stres. Bisa jadi Anda akan kembali dipertemukan dengan mantan dalam keadaan mantan yang sudah baik, lebih baik dari kemarin. Ya, nah, kita tidak pernah tahu apa yang menunggu di depan sana. Yang Maha tahu hanya Allah, misteri masa depan kita. Ya, yang harus kita lakukan adalah selalu mendekat dan mendekat kepada Allah, karena dekat kepada Allah itu adalah pintu keselamatan dunia akhirat. Anda dekat dengan Allah. Siapapun manusia yang didekatkan dengan Anda dan ditakdirkan menjadi pasangan hidup Anda adalah seseorang yang manfaat bagi Anda, membahagiakan Anda dunia akhirat. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.